Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini yang penuh berkah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan ngabuburit pengawasan dengan tema strategi pengawasan di masa non tahapan. Sahabat Demokrasi Karawang, Ramadan adalah bulan refleksi, kejujuran, dan pengendalian diri. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat pengawasan pemilu yang mana menuntut integritas, tanggung jawab, dan komitmen menjaga demokrasi. Melalui kegiatan ngabuburit pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Karawang ingin menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan saat pemilu atau pilkada berlangsung, tetapi terus berjalan secara aktif di masa non-tahapan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ngabuburit pengawasan sore hari ini, kita akan berdiskusi bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Ade Permana, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Karawang. Beliau akan menyampaikan dan juga berdiskusi dengan kita semua, mengulas bagaimana strategi pengawasan PDPB serta pentingnya peran pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam kualitas demokrasi. Untuk salah satu fokus utama pada PDPB ataupun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yaitu proses untuk memastikan data pemilih selalu akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun pemilu belum diselenggarakan. Dalam pengawasan PDPB ini terdapat berbagai kategori pemilih yang diawasi, seperti pemilih yang meninggal dunia, yang berpindah domisili, ataupun yang baru merekam KTP. Nah, Pak Ade Permana, mengapa sih untuk PDPB ini berlangsung padahal pemilu juga belum dimulai, Pak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, selamat sore, sahabat Bawaslu. Sebelum kita jawab, saya jawab. Halnya yang saya utarakan bahwa inilah yang sering dipertanyakan oleh khalayak umum jika penyelenggaraan pemilu ini sudah selesai. Iya. Apa sih kerjanya Bawaslu saat selesainya penyelenggaraan pemilu? Pemilu selesai, pilkada selesai. Jangan-jangan Bawaslu diam saja. Nah, ini yang kita akan jawab. Bahwa Bawaslu di masa non tahapan di luar penyelenggaraan, kita ditugaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tentang pencegahan dan pengawasan Ya. percepatan. Di sini bahwa peran Bawaslu ini ada, bukan berarti Bawaslu ini mengada-ngada di luar tahapan. Kita diamanatkan oleh undang-undang untuk bekerja di luar tahapan. Jadi di non tahapan ini adalah pondasi yang sangat krusial yang harus dibangun oleh Bawaslu, bagaimana dari non tahapan ini karena pekerjaan ini harus dimulai di non tahapan. Ya. Di non tahapan ini apa yang harus dikerjakan oleh Bawaslu pengawasannya? Tadi, pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kan kalau kita tidak melakukan pemutakhiran data yang serius dan tidak sesuai dengan aturan mainnya, maka ketika tahapan ini tidak akan sesuai. Ya, Bawaslu berarti di non tahapan ini ada kerjanya, mengawasi pemutakhiran data berkelanjutan. Hmm. Dasar hukumnya apa sih? Perbawaslu nomor 1 tahun dua dua ribu ribu dua puluh lima. dua puluh lima. Ada di pasal 3 tugas Bawaslu 1 pencegahan, pengawasan langsung, uji petik, dan pengawasan partisipatif. Nah ini, poin-poin ini yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Oh. Jadi selama masa non tahapan ini Ya. memfokuskannya ke yang PDPB tadi ya, Pak? Selain PDPB, kita pun membangun tentang pendidikan politik, yaitu satu, membuat kaderisasi. Karena kaderisasi ini sangat penting bagi bangsa ini, karena kita harus membangun juga kecerdasan SDM. Selain SDM di Bawaslu, ada SDM di masyarakat, ya khususnya di Karawang. Tadi bahwa kegiatan di luar pengawasan PDPB, kita juga mempunyai program, yaitu satu, Bawaslu Kabupaten Karawang, yaitu Nyaba. Ini berasal dari bahasa Sunda, Ya. berarti silaturahim. Ini kita mendekatkan diri pada masyarakat. Bawaslu dalam Nyaba ini, mendekatkan diri ke masyarakat ini adalah
bagaimana kita bicara tentang konsolidasi demokrasi. Jadi apa yang sudah dan apa yang harus Ya. diperbaiki di tahapan dan non-tahapan yang harus dilakukan Bawaslu. Nah, ini nyaba. Kedua, kehumasan juga kita ada di Bawaslu ada tentang ngode. Oh. Nah, ngode ini bukan yang negatif ya, tapi ini dalam cara yang terpositif itu ngobrol demokrasi. Mmm, Jadi di 2 pondasi ini kita bangun ngobrol demokrasi ini, kita akan memanggil juga para narasumbernya adalah terkait misal di media. Sejauh mana sih peranan media dalam kecerdasan demokrasi. Jadi kita akan melakukan hal itu. Karena sangat penting di non tahapan ini harus membangun fondasi. mmm. Karena yang krusial ini harus dilakukan oleh Bawaslu. Jadi selain PDPB juga ada Mhm, nyaba mhm, dan juga ada konsolidasi demokrasi juga ya Pak yang iya, tadi disebutkan juga. Nah, untuk fokus yang di PDPB ini Pak, kan ada data-data tuh iya, yang difokuskan kayak mhm. yang meninggal dunia, KTP, dan kalau misalkan di masa non tahapan kayak gini ada nggak sih yang difokuskan atau yang dijadikan prioritas utama, kategori apa yang kira-kira Bawaslu Karawang ini cari selama masa non tahapan untuk kriterianya Pak? Pasti kita akan difokuskan pada yang krusial ini adalah orang yang meninggal. Kan Meninggal. banyak juga yang meninggal sudah lama, misalnya ada yang lebih dari 10 tahun Mhm. atau yang sudah mempunyai akte kematian tapi masih ada di DPT. Dan kita krusial juga pada pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini kan termasuk pemilih pemula ini kan ada yang baru berusia 17 tahun, yang sudah sesuai dengan Mhm, undang dan iya. ada yang baru pensiun. Nah, dari TNI dan Polri ini termasuk pemilih pemula. Kita fokuskan pada ini, 2 ini. Mhm. Agar apa? Karena kan kalau misalnya dari data pemilih yang sudah meninggal, ini menjadikan kalau masih ada ke depannya, berarti ini akan menjadi catatan untuk Bawaslu. Buat apa ada berkelanjutan? Masih yang meninggal tiap tahun ada terus di DPT nantinya. Iya. Nah, inilah pentingnya Mhm. di non tahapan. Karena kan berkelanjutan ini tiap tahun ada. Mhm. Oh, berarti yang jadi fokusnya tadi yang meninggal dunia, Iya, sama dengan juga yang rekam EKT baru berarti baru apa ya. ya? Untuk kategori-kategorinya juga yang lain ada banyak sekali ya, Pak? Iya. Dan kalau misalkan untuk hal tersebut, masyarakat kira-kira bisa ngelapor nggak, Pak, ke Bawaslu? Kalau misalkan ada nih ternyata keluarganya yang meninggal dunia atau baru Mhm. ngerekam ektp, pengen ngelapor ke Bawaslu tuh kira-kira kayak gimana tuh, Pak? Untuk masyarakat yang merasa ketika anaknya Mhm. yang baru direkam EKTP dan sudah mengecek di portalnya KPU Iya. ya tentang KTP online, ini boleh melaporkan ke Bawaslu. Mhm. Memberikan nik dan nama, dan kita akan mengeceknya juga dan kita akan memberikan saran perbaikan kepada KPU agar mencantumkan nama anak tersebut. Nah ini, Mmm. kita juga membuka tentang pengaduan Iya. di Bawaslu Kabupaten Karawang. Inilah kerjaan kita, karena penting juga peran masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Jadi, peran strategis yang harus kita lakukan satu adalah mengajak masyarakat untuk mengecek dari Iya, hari iya. ini, mengecek apakah anaknya yang pemilih pemula ini sudah masuk belum di Mhm. DPT, kan itu. Iya. Kalau belum, maka segera melaporkan Laporkan. ke kantor Bawaslu Kabupaten Karawang di Jalan Manggan Berdua, Kelurahan Nagasari, Kabupaten Karawang Barat, Oh, atau jadi di IG Bawaslu. jadi kalau misalkan ada keluarga dari masyarakat Kabupaten Mhm, Karawang, kalau iya, misalkan belum terdata gitu ya, rekam KTP mhm, ataupun ada yang meninggal, bisa lapor ke Bawaslu untuk iya, memastikan apakah datanya sudah tercatat atau belum ya, Pak? Bisa iya, secara langsung ataupun bisa lewat Instagram Bawaslu iya, Kabupaten Karawang. Oke, baik, Pak. Dan kalau misalkan untuk harapan dari Bapak Ade sendiri nih, Pak, untuk Bawaslu Kabupaten Karawang yang ingin dicapai dalam PDPB ini seperti apa, Pak? Apakah ingin lebih idealkah? Lebih lebih sedikit lagi kah nanti untuk permasalahan-permasalahan dari PDPB ini? Karena seperti yang kita tahu semua untuk polemik data-data yang meninggal dunia ataupun yang rekam iya, ektp ini sangat fluktuatif sekali iya, naik turunnya, apalagi di Kabupaten Karawang kan banyak pabrik ya, Pak, ya. iya, Jadi banyak juga yang domisili-domisili luar iya. masuk, keluar masuk kayak gitu, itu banyak sekali, Pak, dan harapannya gimana nih, Pak, untuk masyarakat-masyarakat? Apakah ini ya, lebih ke melaporkannya lebih sering atau ada mawas diri gitu untuk lapor perpindahan-perpindahannya, gimana tuh, Pak? Iya. Harapan kita tadi, sebelum kita berharap kepada masyarakat, alhamdulillah ya Bawaslu Kabupaten Karawang ini sudah melakukan
eee, konsolidasi demokrasi yang ditugaskan oleh Bawaslu nomor 2 Iya, tahun 25. 2006 ini tentang konsolidasi demokrasi, salah satunya adalah membicarakan tentang pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat. Nah ini, berarti harapan kita adalah bagaimana ada peran dari masyarakat. Ini yang paling utama, karena kesuksesan dari penyelenggaraan ini atau suksesnya tentang PDPB ini adalah ada perannya dari masyarakat. Kalau Bawaslu ini kan kita hanya batasan. Jadi kita berharap agar masyarakat Kabupaten Karawang ini ikut berperan juga untuk mengecek data Mmm, anaknya yang pemilih pemula atau yang sudah meninggal, yang sudah meninggal ini yang sudah mempunyai akte kematian, masih tercantum atau tidak di ini. Selain itu pun pasti kita tadi sesuai dengan Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 pasal 3 ini kita uji, berarti kita memastikan juga selain kita berharap kepada masyarakat berarti kita akan melakukan uji petik juga, melihat apa detik bagi orang yang meninggal ini masih ada enggak kan gitu. mmm, Kita kan lakukan, langsung karena ngecek. bagaimanapun apa yang dilakukan Bawaslu ini adalah amanat undang-undang. Berarti kita bekerja ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Betul, Tahun 11. 2017 dan turunannya ketika PDPP ini ada namanya PKPU, PKPU nomor 1 Tahun 2025, cara pengawasannya ada Perbawaslu nomor 1 Tahun 2025. Nah ini kita berpijak kepada Jadi masyarakat juga sangat-sangat diharapkan ada andil ya, Pak, ya, iya, untuk pengawasan tersebut. Nah, selain masyarakat sendiri ada nggak sih, Pak, Bawaslu Karawang ini bekerja sama ataupun berhubungan dengan stakeholder terkait, Pak? Mengenai data-data seperti yang iya. tadi dibilang kan dari Disdukcapil mungkin yang keluar masuk Karawang, meninggal ataupun TNI Polri dan yang lainnya, Pak. Kira-kira gimana? Ya ini ada, karena tadi bahwa kerja kita ketika tentang pencegahan, berarti kita melakukan juga sinkronisasi data, kita berkoordinasi dengan, eee, dinas terkait, kayak dinas catatan sipil, berarti kita meminta data, angka kematian, terus dengan TNI berarti angka yang pensiun, siapa saja yang pensiun di tingkatan di TNI dan ke Polri juga sama, ini. Sama satu hal lagi dengan pengadilan agama dan pengadilan negeri, terkait dengan dispensasi dan orang yang tidak berhak mempunyai hak pilih, ini dari Oh, pengadilan negeri, kan gitu. Kita mhm, berkoordinasi dengan badan terkait karena kalau kita sendiri tanpa ada dengan terkait, mhm, pasti kita tidak ada apa-apanya. mmm. Maka dari Perpres nomor 1 Tahun 2005 ini kita harus sering berkoordinasi dengan dinas terkait. Jadi selain dengan masyarakat juga tentunya Bawaslu Kabupaten Karawang bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder terkait seperti Dukcapil, lalu ada pengadilan agama Ya, juga, serta TNI Polri mengenai data-data yang dibutuhkan untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya, diskusi dan juga ini ya, wawasan yang diberikan oleh Pak Ade Permana untuk diskusi kita pada ngabuburit kali ini gitu ya. Dari ya, diskusi ngabuburit hari ini kita cukupkan saja mungkin, Pak, untuk pembahasannya karena sudah sangat menjawab semua, barangkali juga nanti masyarakat-masyarakat ada yang mau menginformasikan ataupun yang mau mengantarkan, entah itu data kematian ataupun KTP baru bisa langsung sekali lagi ke Bawaslu Kabupaten Karawang, mau langsung datang ke kantor ataupun melalui Instagram-nya ya. Dari diskusi ngabuburit pengawasan hari ini kita semakin memahami nih bahwa pengawasan pemilu adalah proses yang berkelanjutan, dimulai jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, mari kita jadikan nilai kejujuran, pengendalian diri, dan juga tanggung jawab sebagai landasan bersama dalam menjaga demokrasi. Karena data pemilih yang akurat hari ini adalah pondasi bagi pemilu ya. yang berkualitas di masa depan. Terima kasih sekali lagi Pak Ade Sama-sama, nuhun. untuk kehadirannya di konten podcast kali ini. Ya, Terima kasih juga kepada seluruh sahabat demokrasi Kabupaten Karawang yang telah menonton di konten kali ini. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.